Saya sarankan kalau antum punya teman, ikhwan sekalian, sedang mabit misalnya atau tugas dinas keluar. Tiba-tiba tengah malam di hotel dia bangun sholat, itu teman terbaik Anda. Saya katakan pada Anda, tandai orang ini dan dekati dia saat di kantor. Bangun ukhuwah dengannya, persahabatan dengannya. Maka ketika Anda mendekati orang-orang yang dipuji oleh Allah, maka Anda pun akan kedapatan bagian dari pujiannya. Karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak Anda pada maksiat, itu mustahil. Mustahil. Sama teman-teman yang masih di kampus, kalau malam-malam misalnya di asrama atau pulang tiba-tiba ada orang-orang yang kelihatan sholat malam, dekati orang ini. Jadilah bagian dari sahabatnya. Dan dengan itu saya ajak, coba cek pasangan hidup Anda. Jangan-jangan selama ini Anda berdua belum mendapati sesuatu yang terbaik. Kalau ibu ingin suaminya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bangunkan malamnya supaya dia sholat. Kalau Anda, istri Anda ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunkan malamnya supaya dia sholat. Dan kalau bisa keduanya kompak. Pernah kan saya sampaikan di pertemuan lalu, Nabi menyampaikan, lihat rahimallahu mra'an atau rajulan, Allah merahmati seorang lelaki, kemudian yang bangun di pertengahan malam dia sholat, lantas membangunkan istrinya dan mencipratkan air di wajah istrinya supaya dia bangun menunaikan sholat malam. Seperti Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari untuk sholat, kemudian dia mencipratkan air di wajah suaminya supaya bangun untuk sholat. Saking tingginya mendapatkan pujian Allah, sampai kata Nabi SAW, ayo bangunkan istrimu sekalipun kau cipratkan air di wajahnya. Tapi mohon izin Bu ya, maksud hadis itu, kalau sudah ada komitmen dan rencana bangun di malam harinya. Ingat ya? Bukan ibu ngaji sekarang, suami nggak hadir. Terus dengar itu, terus nggak punya rencana. Aduh, saya pengen suami dipuji Allah. Masya Allah, malam-malam segayung Pak. Mama kenapa? Hadis Nabi Pak. Oh hadis Nabi. Aduh, siapa yang ngajarin? Nah, itu yang repot. Paham ya? Baik. Sudah yang terakhir. Ini menunjuk pada keutamaan tahajud. Kemarin 4, saya tambahkan jadi 3. 1, masih ingat tadi yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala menjamin ia sebagai ahli surga, kebiasaan yang ada di dunia. Yang kedua, Allah memuji orang ini. Dan yang ketiga, tahajud itu kebiasaan orang soleh yang ditekankan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau yang pertama ahli surga, kedua dipuji Allah, yang ketiga langsung dikuatkan orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh itu, mohon izin ya, maaf, orang soleh itu tempatnya saat di surga, itu sesurga dengan semua nabi. Semua nabi dan rasul.